Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan SEM? Bersama saya Dinar, Arek HR, praktisi bidang SDM yang terjun di dunia HR sejak tahun 2000-an. Saat ini saya aktif sebagai konsultan manajemen dan HR serta asesor kompetensi khususnya bidang MSDM di BNSP. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana mengelola sistem talent management, salah satu dari 9 klaster pengelolaan sumber daya manusia yang sebaiknya dikuasai oleh praktisi maupun pengelola HRD. Penjelasan saya ini akan disampaikan berdasarkan pada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, khususnya bidang MSDM, yang telah hadir bersama kita sejak akhir tahun 2014-an, di mana standar kompetensi ini juga telah disahkan sebagai salah satu acuan dalam mengelola SDM di negara kita tercinta Republik Indonesia. Baik, rekan SDM, perlu saya informasikan bahwa dalam mengelola talent management diperlukan kurang lebih 7 unit kompetensi yang antara lain terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan melakukan konsultansi karir, yaitu unit kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola karir pekerjaan melalui pemberian arahan alternatif jalur karir kepada pekerja maupun kepada atasannya yang didasarkan pada model dan tuntutan kompetensi jabatan dan sekaligus melakukan pengelolaan administrasinya. Yang kedua adalah tentang merancang model dan kamus kompetensi, yaitu sebuah unit kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam merumuskan model, serta sekaligus menyusun kamus kompetensinya yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kapasitas maupun kapabilitas pekerja, baik saat ini maupun mendatang. Kompetensi ketiga yaitu terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan assessment atau melakukan kegiatan assessment. Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dalam mengorganisasi kegiatan assessment, baik itu terkait dengan mulai dari pemilihan vendor, penetapan metode assessment, melakukan tabulasi data, sekaligus menerjemahkan laporan assessment agar dapat digunakan sebagai dasar manajemen atau dasar fungsi HRD dalam mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan SDM. Berikutnya nomor 4 yaitu terkait dengan menetapkan talent pool, yaitu terkait dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun daftar usulan kandidat pekerja bertalenta atau biasanya disebut sebagai talent pool, untuk kemudian dikembangkan secara spesifik, secara khusus, yang nantinya dipersiapkan sebagai kandidat pemimpin organisasi di masa mendatang. Esensi dari klaster ini adalah mengelola pengembangan talent pools. Jadi bagaimana proses merumuskan program pengembangan individu pegawai bertalenta yang telah dilakukan melalui sebuah rancangan awal hingga evaluasi yang dimulai dari menyusun individual development plan sekaligus juga individual career plan. Kedua proses tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis kesenjangan baik itu kompetensi maupun kinerja untuk memastikan bahwa arah pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Keenam,
adalah merancang jalur karir, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk merumuskan dan menyusun peta karir atau karir path sebagai acuan dalam pengembangan alternatif jalur karir untuk pekerja tentunya, dan berdasarkan tuntutan kompetensi di setiap kelompok atau sering disebut sebagai cluster atau family jabatan serta tingkat jabatan yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Terakhir, kompetensi yang harus dikuasai pada cluster pengelolaan pegawai bertalenta ini adalah terkait dengan bagaimana mengelola suksesi. Kompetensi ini terkait dengan mekanisme tata kelola dan administrasi, biasanya dalam bentuk surat keputusan manajemen, proses penetapan kandidat suksesor yang akan mengisi pada suatu posisi jabatan tertentu berdasarkan rekam jejak ataupun data dan informasi pekerja yang telah dikumpulkan. Sekaligus bagaimana melakukan komunikasi atas hasil analisis dari penetapannya untuk kepentingan atasannya maupun untuk kepentingan manajemen. Demikian rekan SCM, bahasan ringkas saya tentang satu klaster di dalam SKKNI MSDM, yaitu terkait dengan pengelolaan karir dan pengelolaan pegawai bertalenta yang barusan saya jelaskan secara singkat dan padat. Pada pertemuan berikutnya, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana ketujuh unit kompetensi tersebut diimplementasikan di lapangan. Jadi, silahkan bergabung pada jalur ini dan tetap belajar bersama dengan saya, Dinar Arek HR. Dan saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.